Nah, saya kasih contoh ini rekap pengunjung perpustakaan Jayapura, saya kasih contoh saja. Tahun 2019 sampai dengan Desember. PAUD itu hanya ada 206 orang saja yang masuk di perpustakaan. SD 3.752, SMP 500, SMA 500, mahasiswa 3.000. Ini mungkin mau susun skripsi jadi banyak ini. Begitu. Nah, contoh di SMA 577 orang. Ini perpustakaan tingkat provinsi yang jumlahnya ini. Ini tidak beda dengan perpustakaan di ITB Bandung. Di ITB Bandung itu satu kali siswa masuk itu 4.000. Itu 1 bulan. Ini kita punya sampai Desember hanya 577. Artinya memang ada masalah besar dengan perpustakaan. Next. Ya. Karena itu, kendala kita hari ini adalah ini. Yang paling besar yang kalau saya gabung dari masalah-masalah yang tadi. Pertama, komitmen, kemauan, dan kesungguhan. Dari siapa saja. Dari pengambil keputusan, dari orang-orang yang akan masuk ke perpustakaan, lalu dari guru-guru, dari pustakawan. Tapi ini perlu, kendala ini yang akan kita harus jadikan kekuatan. Kita harus, kalau ini hari ini menjadi masalah, maka ini harus menjadi kekuatan. Kita harus punya komitmen. Kalau taruh dana, taruh sungguh-sungguh, gitu. Kalau mau cetak buku, cetak sungguh-sungguh. Kalau mau jadikan anak-anak cerdas bisa membaca, ajar mereka sungguh-sungguh. Jangan tiba-tiba sudah naik kelas, tiba-tiba ada masalah, ada 3 yang tidak bisa baca. Saya dapat informasi dari satu kabupaten kemarin, Pak, ini ada yang lulus SMA tidak bisa baca. Bagaimana kita mau masuk ke perguruan tinggi? Kok bisa? Saya bilang saya akan kejar itu guru-guru yang berani kasih lulus anak-anak tapi tidak bisa membaca. Saya akan proses dia. Begitu. Kemudian kesungguhan, ini penting. Harus kita kurung. Saya pikir banyak sekali komunitas-komunitas penulis di Papua hari ini, komunitas dari apa saja tentang literasi ini yang banyak sekali teman-teman komunitas. Dan saya pikir hari ini kita perlu bergandengan tangan untuk selesaikan masalah ini di Papua. Next. Apa strateginya? Semua harus ambil peran secara masif. Ini penting. Evaluasi proses pembelajaran literasi dan regulasi saat ini. Hari ini pembelajaran itu adalah pembelajaran menurut saya memang harus dilihat satu persatu. Kalau tidak, guru hanya mengejar proses untuk naik kelas target, tapi dia lupa kalau ada yang tertinggal di belakang. Ada 1-2 anak yang perlu ditolong. Dia mungkin hanya bisa mengeja saja, tapi dia belum bisa membaca. Ini berbeda. Begitu. Karena itu kita perlu tuntaskan evaluasi proses pembelajaran secara baik. Kita juga harus buat baseline survei masif, survei literasi secara masif. Ini terbalik ya tulisnya. Kalau tidak, kita hanya data statistik yang kita punya hari ini, itu kan tidak bisa menunjukkan perubahan setiap saat. Karena mereka punya survei itu ada survei per tahun atau survei 2 tahun. Lalu harus menjadikan literasi sebagai hari-hari hidup. Hari-hari literasi. Kemudian kita harus hidupkan lagi literasi konteks Papua. Saya ada beberapa teman-teman dari SIL yang mereka membantu beberapa TK PAUD dan sekolah-sekolah dasar di beberapa kabupaten di Papua dengan konteks 2 bahasa. Kalau anak-anak susah sekali bahasa Indonesia, maka pakailah bahasa ibu. Yang penting mereka bisa membaca. Begitu. Karena itu dalam beberapa diskusi, saya bilang teman-teman statistik harus bisa bedakan mana yang tidak bisa membaca dan mana yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Itu berbeda. Yang tidak bisa membaca, berarti bahasa apapun dia tidak bisa membaca. Tetapi kalau yang tidak bisa bahasa Indonesia, artinya dia bisa bahasa daerah. Bahasa Alkitab dia bisa baca, hanya bahasa Indonesia dia tidak bisa baca. Nah, kita juga harus dapat data itu secara baik. Ya, saya pikir itu yang saya ingin sampaikan di awal kegiatan hari ini. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk acara yang sudah dilakukan. Dan mari kita bersama-sama untuk perangi seluruh masalah yang berkaitan dengan literasi. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Tulus. Ya, silakan Pak Tulus, kasih hidupkan itu dulu, kasih mute, unmute-nya dikasih ini dulu, tekan dulu. Oke. Ya, terima kasih Pak atas pemaparannya, fakta-fakta dan referensinya yang membuat kita ibaratnya melek lah akan keadaan realitas di sana. Oke, selanjutnya ini dilanjutkan oleh Pak James.